Kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan air Sarimukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus meluas. Total, lahan yang terbakar kini mencapai 15 hektar. Tak dapat membuang sampah ke TPA Sarimukti, sampah di sejumlah TPS di wilayah Bandung Raya menggunung. Di Bandung Barat untuk segera menetapkan status siaga bencana. Menurut Ridwan Kamil harus dilakukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat turun tangan mengatasinya. Saya sempat nanya, udah diangkut ya Pak? Memang TPS-nya udah di ini? Dia bilang belum. Jadi, tapi kalau dia tidak melakukan pengangkutan sampah, dia nggak dapat uang gitu ya, tidak dapat gaji lah istilahnya. Kita perlu tahu dulu bahwa gambaran kenapa gitu terjadi kedaruratan ini. Sebetulnya kan Kota Bandung tuh menyumbang sekitar 60-70% ya sampah ke TPA Sarimukti ini. Ya. Dan itu tuh sudah melebihi kapasitas yang ada dalam perjanjian antara kota sama provinsi. Karena kalau kita ngelihat data gitu ya, di Jawa Barat ini kan memang proporsi organik itu kan yang paling besar ya, 50-60%. Bukannya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2003 lalu, Bandung malah dilanda masalah karena TPA Sarimukti terbakar. Hal ini dipicu karena awalnya sih karena puntung rokok, tapi banyak spekulasi beredar karena meledaknya gas metan yang dipicu cuaca panas akhir-akhir ini. Nah, sebenarnya Bandung juga nggak sendirian. Ada TPA-TPA di daerah lainnya yang mayoritas ada di Pulau Jawa juga ikut terbakar, seperti TPA Jatibarang yang ada di Semarang dan juga TPA Putri Cempo yang ada di Kota Surakarta. Hal ini juga jadi permasalahan di sekitar kita karena ternyata TPA yang terbakar itu bakal memicu keadaan darurat sampah di kota masing-masing, khususnya di Bandung Raya. Nah, permasalahan sampah emang nggak akan ada habisnya kalau misalnya kita terus berputar di hal siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Untuk itu hari ini aku, Kia sebagai host dari Aliansi Zero Waste Indonesia akan ngebahas ini bareng teman-teman. Ada di sini juga ada dari Bandung Juara Bebas Sampah yaitu Kang Andi, ada juga dari ekspertis Tesis Kanirmala, dan juga ada dari Greenpeace Indonesia Mas Ibar Akbar. Nah, balik lagi ke tema utama kita soal permasalahan sampah nih. Kira-kira kenapa sih di Indonesia itu masih berkutat dengan darurat sampahnya, TPA-nya overload, terus kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin Kang Andi dari Bandung Juara Bebas Sampah bisa. Ya, makasih Mbak Kia. Kalau kita ngelihat gitu ya, si TPA Sarimukti ini kan punya keterbatasan dari segi kapasitas gitu. Ditambah ketika daerah-daerah yang membuang ke sini bergantung gitu, maka pasti si TPA ini punya kapasitas yang kapan dia bisa maksimum diisi oleh sampah. Nah, kalau kita ngelihat gitu ya, si proses dan hasil sampah yang di sini itu kan tercampur gitu ya. Dan otomatis ya itu mau nggak mau si proses sampah yang tercampur ini jadi pemicu dan sumber-sumber masalah. Dan itu membuktikan bahwa pengolahan sampah kita ini rentan kalau masih tercampur, rentan untuk terjadinya kedaruratan, rentan untuk terjadinya risiko-risiko yang mungkin sudah kita lihat gitu ya. Sudah dibuktikan juga dengan adanya ledakan-ledakan karena proses-proses yang bisa memunculkan gas metan atau H2S dan lain-lainnya. Itu mungkin kalau dari saya untuk memantik diskusi ini gitu. Di situ Mbak Tia. Tadi kan udah dijelasin ya sama Kang Adi bahwa memang situasi ini karena ada gas metan ya. Itu karena posisi kita juga sampah yang masuk TPA itu tercampur. Kalau misalnya di sisi masyarakat pandangan ada Siska dengan adanya TPA terbakar kemarin di Bandung darurat sampah, gimana situasi di masyarakat? Oke, kalau yang aku rasain ya sebagai warga di Bandung Raya, aku tinggal di kota Bandung, Mbak Kia. Yang aku rasakan kemarin, terutama di daerah tempatku tinggal itu, sampah tuh udah sebulan lebih ya nggak diangkut di TPS, tempat pembuangan sementara gitu. Memang biasanya normalnya itu kalau di daerah aku pengangkutan sampah itu bisa seminggu sampai 3 kali oleh petugas sampah yang pakai gerobak. Nanti di TPS-nya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah, sejak darurat sampah ini di TPS itu kan numpuk sebulan lebih tidak diangkut gitu. Tapi si petugas sampah yang pakai gerobak ini tetap ngangkut.
gitu. Jadi dia ngangkut tadinya tiga kali seminggu jadi seminggu sekali. Saya sempat nanya, udah diangkut ya Pak? Memang TPS-nya udah di ini? Dia bilang belum. Jadi tapi kalau dia tidak melakukan pengangkutan sampah dia nggak dapat uang gitu ya, tidak dapat gaji lah istilahnya. Akhirnya dia tetap diangkut. Jadi yang aku rasakan sebetulnya untuk beberapa daerah mungkin yang masih diangkut oleh petugas sampah dengan gerobak itu, mereka tidak merasakan langsung kondisi darurat sampahnya karena sampahnya masih berasa diangkut gitu. Padahal di TPS-nya itu padat sekali gitu. Yang kedua yang aku pantau juga nih situasinya masih di daerah aku, itu konfliknya terjadi di warga yang tinggal dekat TPS-nya karena menumpuk, lalatnya banyak, terus sampahnya bau. Akhirnya setelah 1 bulan tidak diangkut itu RW-RW-nya inisiatif untuk meminta sumbangan dari warga untuk menyewa truk untuk ngangkut sendiri sampahnya. Saya tanya mau dikemanain sampahnya dengan menyewa truk sendiri, nggak tahu, pokoknya diangkut gitu. Jadi akhirnya muncul solusi-solusi instan yang sebenarnya tidak juga menyelesaikan permasalahan sampahnya. Jadi ada friksi-friksi sosial yang terjadi gitu di masyarakat karena kondisi darurat sampah ini. Itu mungkin sedikit gambaran aja yang terjadi di daerah aku. Tapi dari segi awareness warga gitu, aku melihat warga tuh terbagi jadi 2 dengan darurat sampah ini. Ada yang akhirnya jadi concern dengan masalah sampah, ada yang makin cuek aja gitu, makin menyalahkan pemerintah. Yang jadi concern sama masalah sampah misalnya, dia mulai jadi berpikir gimana caranya meminimalisir produksi sampah mereka di rumah, karena itu mereka merasakan langsung, ini sampahnya numpuk nggak diangkut-angkut ya. Akhirnya mereka bikin komposter. Aku sering banget diskusi sama temen-temenku, gimana sih caranya bikin komposter Takakura, ada yang pakai tong dan sebagainya, ada yang bikin lubang biopori gitu ya. Senang sekali mulai muncul, mungkin belum banyak ya jika dibandingkan jumlah warga Bandung secara keseluruhan, tapi ada warga-warga yang mulai aware ke situ. Tapi yang cuek juga ada, salah satunya ngebuang sampah dengan solusi solusi instan tadi ya, dibuang ke sungai. Salah satu buktinya adalah aku pernah ngobrol sama teman-teman River Clean Up Indonesia. Mereka rutin melakukan aksi bersih sungai, itu setiap hari mereka ada pembersihan di beberapa titik sungai. Normalnya sebelum masa darurat sampah itu sehari mereka bisa membersihkan sampah di sungai itu sekitar 300 kilo. Pas masa darurat sampah ini sampai 900 per hari ya. Jadi bisa sampai 3 kali lipat. Sampahnya datang dari mana ya? Mungkin dari warga-warga yang menyelesaikan masalah sampahnya dengan dibuang ke sungai gitu sih. Itu mungkin yang terjadi di warga selama masa darurat sampah ini. Ya sih, aku juga ngeliat kalau misalnya banyak titik-titik yang baru muncul gitu ya, bukan TPS tapi di sudut-sudut rumah lah, kawasan-kawasan dijadiin kayak tempat pembuangan sampah aja gitu. Kalau menurut Kang Andi nih, gimana langkah mitigasi yang dilakukan sama pemerintah sejauh ini? Karena kan melihat tidak adanya pengangkutan, karena kan TPA terbakar otomatis ditutup ya. Dan itu sudah sebulan lebih ditutup ya waktu itu. Masyarakat juga bingung kemana, dan juga mitigasinya juga kita tidak tahu dari pemerintah ini seperti apa. Mungkin Kang Andi bisa. Oke, makasih Mbak Tia. Yang saya lihat gitu ya, pertama mungkin kita perlu tahu dulu bahwa gambaran kenapa gitu terjadi kedaruratan ini. Sebetulnya kan Kota Bandung tuh menyumbang sekitar 60-70% ya sampah ke TPA Sarimukti ini gitu ya. Dan itu tuh sudah melebihi kapasitas yang ada dalam perjanjian antara kota sama provinsi gitu. Itu yang pertama. Nah, mitigasinya akhirnya ketika TPA ini ditutup, waktu itu kementerian langsung mengadakan rapat ya dengan provinsi dan juga dengan kota kabupaten yang ada di Bandung Raya gitu untuk menyepakati dan sekaligus juga membatasi jumlah ritase yang dibuang ke TPA Sarimukti. Nah itu kan kemudian dari situ provinsi sendiri kan punya area yang kemudian ditambah gitu ya untuk pembuangan. Nah di samping itu kalau kita ngelihat di Kota Bandung gitu ya, kan lumayan ramai juga kemarin
bikin lubang ya buat organik gitu ya di beberapa wilayah, salah satunya di taman di dekat Tegalega gitu dibikin lubang. Kemudian juga dari situ pemerintah provinsi juga menetapkan bahwa organik itu nantinya dilarang gitu ya masuk ke TPA gitu. Nah cuman kan proses itu kayaknya nggak bisa instan begitu aja, butuh proses juga nih melihat kapasitas di kota dan kabupaten untuk pengolahan organiknya ketika ini nanti dilarang masuk ke TPA itu seperti apa. Tapi mitigasinya udah mulai ke arah sana sih, udah mulai ngelihat bahwa organik ini jadi apa karena proporsinya besar gitu ya sampai 50%-an gitu, 50% sampai 60%-an organik yang dibuang ke TPA, akhirnya kan itu yang jadi bisa dijadikan strategi untuk mitigasi gitu agar tidak tercampur dan tentunya beban TPA juga tidak terlalu penuh dan usia TPA juga akhirnya nggak terbatas seperti sekarang gitu, akhirnya jadi lebih panjang. Jadi balik lagi kalau ke arah mitigasinya tadi berarti dari upaya untuk pengolahan organik gitu ya di level kota dan pembatasan atau pelarangan organik gitu masuk ke TPA gitu. Kurang lebih ke sana gitu arahnya. Aku tuh penasaran, kenapa organik ini menjadi penting untuk diolah dan tidak masuk ke TPA? Iya, karena kalau kita ngelihat data gitu ya di Jawa Barat ini kan memang proporsi organik itu kan yang paling besar ya, 50-60%. Dan organik itu kan sebenarnya dia material yang bisa dimanfaatkan, bisa diolah, bisa diproses, bisa dikonversi gitu menjadi sesuatu material yang bermanfaat gitu. Entah itu untuk kompos ataupun untuk alternatif pakan gitu ya, untuk melalui biokonversi maggot, BSF gitu yang teman-teman mungkin udah pernah tahu gitu. Nah itu kan banyak sekali gitu pemanfaatannya. Artinya ketika dia tidak termasuk ke dalam sistem pengolahan organik yang sebetulnya itu mudah ya, itu akhirnya jadi terbuang dan malah membahayakan gitu, menimbulkan risiko-risiko memunculkan gas metan, H2S gitu, dan ya yang kemarin kita rasakan bersama gitu malah jadi ke arah sana. Dan terlebih gitu ya sistem yang ada dalam pengolahan organik gitu ya tidak lagi sekarang dari pemerintah aja, maksudnya untuk pengolahannya itu udah mulai inisiatif ya. Tesis kan nanti mungkin bisa cerita banyak juga inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat gitu untuk ngolah organik gitu ya, dari mulai pegiat mega, kemudian juga urban farming gitu ya, pertanian kolektif yang ada di kota itu tuh udah mulai gitu, dan udah mulai meningkatkan kesadaran juga ya untuk pengolahan organik, dan itu membuktikan bahwa ketika dikelola organik ini bisa sangat bermanfaat dan banyak melibatkan berbagai pihak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebaca situasinya ya, bagaimana terjadi di Bandung, terus bagaimana kacamata dari masyarakat juga. Nah, kalau misalnya dari Greenpeace ini bagaimana memandang TPA ini kan Sarimukti ini nggak sendirian loh. Ada TPA lainnya teman-teman di luar sana yang juga ikut terbakar. Terus biasanya statusnya tuh yang udah overload, yang sudah melebihi kapasitas tapi masih dipaksa untuk terus berjalan. Kalau Greenpeace ini memandang seperti apa sih? Oke, artinya sekarang nggak cuma Sarimukti ya. Sebelumnya ada Piyongan juga overload nih. Dan akhirnya ya tadi banyak friksi di masyarakat tuh. Masyarakat bingung buangnya kemana, akhirnya buangnya di tempat ya sembarangan lah, numpuk. Akhirnya problemnya adalah kita di bagiannya memindahkan sampah, bukan mengurangi tapi memindahkan. Nah ini juga kembali lagi bahwa sebenarnya kita ada yang namanya waste hierarchy ya, waste management hierarchy. Yang kita sering dengar adalah 3R, reduce, reuse, recycle, yaitu pengurangan, ulang atau daur ulang. Nah selama ini kita melihatnya atau masyarakat atau pemerintah melihatnya ya udah kita bisa milih mau reduce, reuse atau recycle langsung nih gitu kan. Padahal itu suatu tahapan yang sebenarnya nggak bisa kita asal pilih aja. Ada tahapan yang misalnya jadi 3R tadi kan ada pengurangan dulu, ulang dulu baru recycle mengakhir. Walaupun sekarang sudah ada 7R nih, misalnya di R yang pertama adalah redesign atau rethinking lagi gitu kan. Maka kalau kita bicara soal yang dasar selama ini kita dengar, ya pengurangan dulu yang harus kita prioritaskan gitu. Pengurangan ini kan bisa dari misalnya sisi masyarakat bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai kan. Misalnya ya udahlah kita nggak pakai plastik sekali pakai, kita pakai kantong beli sendiri. Kan? Pengurangan lain bisa pengurangan sama organik dan lain-lain sebagainya. Tapi kan di sisi lain ada pengurangan yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah atau produsen nih misalnya. Pemerintah bisa menekan tadi peraturan
pelarangan plastik sekali pakai, atau bagaimana kita melihat pemerintah juga bisa menekan produksi plastik sekali pakai gitu. Dari sisi produsen juga penting juga pengurangan ini, karena sekarang ini kalau kita lihat kemasan yang sekarang kita pakai, misalnya dari sampo, sabun, kita jajan apa, kopi, terus mie misalnya, bumbu dapur, itu kan semua dikemas dalam plastik sekali pakai. Bahkan yang kecil kayak saset tadi kan misalnya. Dan plastik ini kemasannya juga beda tuh tipenya tuh, ada yang PET buat botol misalnya MDK, atau buat kemasan-kemasan yang ya, sampo, sabun, terus saus, itu kan dari saset yang kecil-kecil yang multilayer. Dan semua tipe-tipe plastiknya juga cara pengolahan juga beda-beda tuh. Nah ini jadi masalah tuh, ketika pengurangan ada terus menumpuk, dan ini sampai sekarang tuh yang ada adalah bagaimana kita membuang, terus walaupun udah ada yang memilah kan, memilah juga pada akhirnya butuh effort yang besar tuh. Saya akui bahwa kegiatan memilah itu bukan kegiatan yang mudah tuh, butuh effort, butuh perjalanan panjang, hingga akhirnya masyarakat sadar kita harus memilah tuh. Ya pada akhirnya juga kita sudah memilah, kecampur lagi nih di rayotannya kan beberapa tempat. Nah ini jadi masalah juga bahwa sebenarnya ketika kita tidak menerapkan waste hierarchy dengan baik, artinya ya pada akhirnya jadi beban di masyarakat tuh. Bahkan bebannya ke TPA langsung gitu kan. Bagaimana kita mau mendaur ulang, tapi ketika kerannya produksi masih jalan, masih keras, ya ini beban juga tuh. Sekarang kita lihat daur ulang secara global itu hanya 9% tuh. Dari 1950 misalnya ketika plastik ini diproduksi pertama kali sampai sekarang ya 9% stagnan aja tuh. Ini jadi masalah tuh. Kita mau daur ulang tapi kemasannya masih produksi terus, ya sama aja, nggak akan selesai tuh. Kita bisa lihat, kalau bisa kita lihat di belakang ini, kita bisa cari nih kemasan dari tahun 2000-an, 90-an pasti ada kalau kita benar-benar cari sampai ke bawah-bawah kan. Fosil ya. Fosil nih gitu. Misalnya kita nih umurnya sekarang 2029, mungkin 50 tahun lagi masih ada nih kemasan yang umurnya jauh lebih tua dari aku tuh. Pasti kan bisa lebih lama kan. Nah ini jadi makanya ketika produksi pengurangan ini tidak dilakukan dari dulu, ya bebannya semakin bertambah di TPA. Beban bertambah di TPA, masyarakat semakin dibebankan juga, dimasalahkan. Ya efeknya nggak cuma ke lingkungan juga, ke masyarakat juga ini tuh. Kita akan menemui kasus atau isu over lagi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, atau 2 tahun lagi mungkin ya. Kalau misal pengurangan nggak ada tuh, kita akan menemui kebakaran TPA lagi kemudian ke depannya. Kalau misal pengurangan nggak ada, makanya sebelum terlambat pengurangan di awal itu lebih penting. Dulu kita ngomong ke ulang tadi bagaimana kemasan-kemasan yang awal sekali pakai. Ya saya akui bahwa transisi untuk membuat framework atau sistem guna ulang itu nggak mudah, tapi harus dari sekarang tuh. Produsen harusnya sudah punya tuh. Kita misalnya kita mau beli kan kita sebenarnya beli produknya, produk kemasannya kan. Nah itu sih harusnya US hierarchy itu harus kita tekan dulu sih. Jadi itu ya penyebab kenapa itu permasalahan itu kita masih bergantung sama TPA, karena sama kita masih jauh dari kata baik lah ya Indonesia. Balik lagi ke tadi permasalahan Ibar sebutkan itu kan karena pasti juga nih yang jadi masalah di TPA gitu. Kalau dari kacamata Kasiska kan juga sebagai pelaku usaha ya, yang sudah memulai usaha zero waste-nya, dan bukan hanya dengan isi ulang yang dijual, tapi juga ada fasilitas pengolahan organik. Boleh di-share pasca Bandung Darurat Sampah ini bagaimana animo masyarakat terhadap ternyata ada loh toko refill gitu di Kota Bandung, terus juga bisa mengelola sampah organiknya di sana dengan mereka harus bayar berapa gitu, bisa diceritain kan? Ya jadi saat ini aku mengelola toko nol sampah namanya. Ini sejenis bulk store, atau aku lebih suka menyebutnya sebagai toko kelontong curah gitu ya. Toko ini udah dari 2020 aku jalankan 3 tahun terakhir. Sebenarnya concernnya memang pengen menjadi bagian dari solusi permasalahan sampah warga Bandung, terutama Kota Bandung ya, karena lokasinya di Kota Bandung. Gitu. Meskipun toko kelontong curah, tapi kita nggak kok hanya fokus jualan produk tanpa kemasan gitu ya, kayak bumbu dapur yang bisa dibeli pakai wadah sendiri gitu.
Salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman yang terutama di Bandung, mereka butuh apa nih. Ternyata selama perjalanan 3 tahun ini salah satu kebutuhan mereka adalah pengolahan sampah organik, karena tidak semua orang bisa mengolah sampah organik, atau mungkin bisa tapi masih belajar, masih males-males gitu ya. Jadi kita ngebantu itu salah satunya dengan program kompos komunal namanya. Kompos komunal ini sebenarnya baru saya mulai tahun ini, sebelum darurat sampah ya, sebelum darurat sampah. Jadi ada teman-teman customer kita yang pengen diolahin sampah organiknya. Sebenarnya sederhana sih, kita cuma pakai tong ukuran size besar ya, sekitar tong bekas air itu berapa liter ya Kang? Size besar lah pokoknya, yang bisa menampung cukup lah kalau cuma untuk customer kita gitu. Diolahin di sana, terus kita juga kebetulan punya banyak daun kering di depan toko, jadi win-win solution lah. Jadi ngolahin sampah organik punya mereka, kita ngolah sekalian daun kering. Nah di masa darurat sampah ini ternyata banyak teman-teman yang lebih membutuhkan gitu untuk dibantu. Jadi salah satu hal yang aku lihat dari sisi positifnya adalah mereka mulai concern memilah sampah organiknya gitu. Karena mereka ngerasa sampah-sampah di ruang mereka bau karena tercampur gitu. Jadi akhirnya kita bantu dengan mengolah sampah organik mereka. Tapi karena juga jumlahnya cukup banyak jadinya dan space kita terbatas, akhirnya kita juga kerjasama lagi dengan teman-teman Plastafal Solution yang mereka punya lahan, dan jadi sebagian sampah organiknya dibawa sama mereka ke sana. Jadi sebenarnya ini membangun sistem sistem ekonomi sirkulernya ya di situ sebenarnya. Skalanya masih kecil banget, tapi aku merasa ini adalah solusi yang dibutuhkan gitu sih. Dan bicara soal sampah organik, betul tadi yang kata dijelaskan, sampah organik kita itu 50-60% sebetulnya. Itu yang sangat aku rasakan banget gitu ya. 11 tahun terakhir ini nerapin gaya hidup zero waste, sampah yang paling banyak aku hasilkan sebetulnya memang sampah organik gitu. Jadi aku pernah mencoba menghitung berapa banyak sampah organik yang aku kompos sendiri di rumah. Ternyata rata-rata per 2 hari sekali itu setengah kilo. Setengah kilo dengan jumlah anggota keluarga di rumah cuma berdua ya. 2 hari sekali 500 gram, berarti 1 bulan itu 15 kilo. Dari 2 orang aja, kebayang warga Bandung itu ada berapa ya. Jadi ya memang banyak banget gitu sampah organiknya. Jadi ketika kita mengolah sendiri sisa organik itu di rumah, di skala rumah tangga, sebetulnya kita sudah memenangkan pertempuran sampah ini sudah 50% gitu sebetulnya gitu sih. Dan mungkin ini juga yang perlu lebih banyak didorong gitu ya oleh pemerintah, terutama oleh skala individu untuk ngurangin dulu si organiknya, olah dulu di rumah gitu. Karena tadi yang dijelasin kan pengolahan sampah itu sebenarnya 3R, atau aku lebih seneng sih nyebutnya proses cegah, pilah, olah gitu ya. Jadi pencegahan tuh kita meminimalisir dulu sebanyak mungkin yang bisa kita hindarin produksi sampahnya. Terus pemilahan sampah, mana sampah plastik, mana sampah organik. Sampah plastik pun banyak jenisnya. Dari proses pemilahan plastik ini juga nanti kita akan belajar jenis plastik apa aja sebetulnya yang bisa didaur ulang gitu. Karena tidak semua jenis plastik tuh ternyata bisa ada yang nerima gitu ya. Proses daur ulang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Harapannya dari belajar memilah, nanti sobat lingkungan mungkin bisa mulai aware ya, oh aku kayaknya jangan konsumsi produk ini lagi karena plastiknya nggak bisa diterima. Nanti baru di akhir adalah proses pengolahan tadi sampah organik itu sebenarnya gampang sekali ketika kita udah mulai itu ya. Dan dari yang aku rasakan sih sebenarnya sangat terbantu karena sampah di rumah akhirnya turun drastis karena tadi berkurang 50-60. Sampah organik kita itu 50-60% sebetulnya. Itu yang sangat aku rasakan banget gitu ya. 11 tahun terakhir ini nerapin gaya hidup zero waste. Aku pernah mencoba menghitung berapa banyak sampah organik yang aku kompos sendiri di rumah. Ternyata rata-rata per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali itu setengah kilo. Setengah kilo dengan jumlah anggota keluarga di rumah cuma berdua ya. 2 hari sekali 500 gram, berarti 1 bulan itu 15 kilo. Dari 2 orang aja, kebayang warga Bandung itu ada berapa ya. Jadi ya memang banyak banget gitu sampah organiknya. Jadi ketika kita mengolah sendiri sisa organik itu di rumah, di skala rumah tangga, sebetulnya kita sudah memenangkan
pertempuran sampah ini sudah 50% gitu sebetulnya. Dan jangan salah, meskipun sekarang kita kayaknya bicara ngurangin sampah tuh susah banget, di Indonesia tuh sebenarnya paling gampang. Teman saya pernah share